Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun. Jepang mengalami beberapa kekalahan yang menuju ambang kehancuran. 6 sampai 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Hal itu membuat Jepang semakin terperosok dalam kekalahan sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio pun disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Menurut saya, sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang. Dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera mempromosikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Dari radio, bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Jadi ini adalah untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu tahu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno, ada apa ini? Kami harus ikut dengan pemikiran. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ayo ikut aja. Rombongan yang membawa Soekarno dan Bung Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta. Kamu harus ikut saya ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke dalam sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kiesong. Sebenarnya apa mau kalian semenjak kami dibawa kemari? Nanti kamu akan tahu. Bung Karno? Bung Hatta, kenapa Anda ada di sini? Mereka membawaku kemari dan membawa Fatma dan Syahrir juga. Benar, Hatta. Sekarang ini ada apa sebenarnya? Gini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa engkau begitu mudah dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, bukan salah. Bukan salah. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda Indonesia ingin merdeka dengan jerih payah kami sendiri, bukan dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atau hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang dan kita bisa dijajah lagi. 17 Agustus 1945 dini hari di ruang makan di rumah Laksamana berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti dan disusul oleh BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudaraku, bagaimana bunyi proklamasi kita? Bung, saya punya usulan. Baik, saya akan catat dulu. Bagaimana bunyinya? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Bung, hal-hal yang mengenai permintaan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Akan menandatangani naskah ini, Can Mas. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak.
Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa ini. Jadi tolong hentikan ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya di tanggal 17 Agustus, sebagaimana firmannya Al-Quran, 17 memohon, bagaimana pendapat kalian? Iya, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Dengan tiketnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baik, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani masa-masa sulit aku. Ya Sobiku, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Soekarno dan Fatmawati pun berdiskusi mengenai tentang pelaksanaan proklamasi dan ternyata Indonesia belum memiliki bendera dan Soekarno menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Fatmawati mempunyai usulan bagaimana jika warna bendera Indonesia memakai warna merah dan putih dan diberi nama Saka Merah Putih dan tentunya Soekarno menyetujuinya. Fatmawati pun menjahit bendera dengan menggunakan warna merah dan putih sesuai apa yang sudah didiskusikan dengan Soekarno. Jumat pagi pukul 10 tepat, semua orang telah berkumpul di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sampai akhirnya Maka kita bisa dijajah. Kan kita, Bung? Udah, beres. Sok atuh. Soekarno. Bunyi proklamasi. Sendiri.